sertifikat merupakan satu bukti kepemilikan yang tinggi ya, sehingga ini untuk mengurangi dari gangguan manapun kan gitu. Jadi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Motion dan juga sahabat siswa. Waduh, ini episode keberapa ya? Kesekian episode yang kita bakal ngebahas tentang yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Dan juga nih di kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya bersama Dr. Zainuri SAGM nih. Buat teman Motion yang masih dan juga sahabat siswa yang masih bingung juga, ini mau ngebahas apa sih? Kok kemarin kan kita ngebahas tentang yang satunya lagi, ini ngebahas apa? Nah, di sebelumnya nih ya, buat sahabat siswa juga bisa cek-cek aja, karena di episode sebelumnya itu kita ngebahas tentang seputar wakaf. Nah, barengan Pak Zainuri juga gitu, sama Kak Tasya ya, Mbak Tasya apa Kak Tasya nih? Dan juga ngobrolin tentang potensi wakaf di Indonesia, dan pastinya pengertian wakafnya juga dijelasin juga, dan juga nih tentang potensi wakaf di Indonesia tuh bagaimana dan seperti apa sudah dijelasin. Jadi kalau misalnya yang terlewatkan bisa dengerin atau tonton di episode sebelumnya. Nah, kalau misalnya sama aku nih ya, sama Ugi, tadi udah kenalan belum sih? Belum ya. Kenalin, saya Ugi dari Motion. Nah, ini kita bakal ngebahas tentang sertifikasi tanah wakaf. Nah, ini sudah hadir dari Bapak Dr. Zainuri SAGM selaku Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf. Assalamualaikum selamat hari ini, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana, sehat semua? Sehat. Bapak Alhamdulillah, sehat? ya. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Mantap, selalu sehat nih ya. Amin. Iya, nah kalau misalnya nih apa ya, di episode sebelumnya kan kita ngobrolin tentang potensi wakaf di Indonesia nih Pak. Nah kalau misalnya kita tahu sendiri nih, wakaf ini kan memang kita udah tahu dari zaman dulu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya, nah untuk sertifikasi tanah wakaf nih Pak, ini salah satu upaya meningkatkan peran wakaf nih. Salah satunya ini berupa tanah. Ini perlu adanya sertifikasi tanah wakaf kah atau bagaimana nih Pak? Baik, Mbak. Jadi kalau berbicara sertifikasi tanah wakaf ini memang satu hal yang keharusan ya, yang urgent banget. Ya, urgent. Kita sepakat bahwa sertifikat merupakan satu bukti kepemilikan yang tinggi ya, sehingga ini untuk mengurangi dari gangguan manapun kan gitu. Jadi jelas bahwa itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan, kita programkan pendampingan bagaimana melindungi harta benda wakaf khususnya tanah ya. Perlu diketahui bahwa proses sebelum pengajuan sertifikat kan itu ada dasarnya, Mbak. Nah, itu tuh tadi Pak. Ini coba dong Pak jelasin nih gimana mekanisme pendaftarannya juga gitu. Itulah dasarnya ya, ketika jadi gini, perpindahan kepemilikan hak khususnya tanah hak ini menjadi wakaf itu pertama ditunjukkan apa prosesnya, harus ada akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta wakaf. Baik. Pak Zai, maaf Pak Zai, tadi ada putus-putus sedikit. Pak Zai boleh ulangin lagi yang bagian mulai dari mekanismenya ya Pak ya? Baik. Ya? Jadi gini Mbak, kita berbicara sertifikat wakaf merupakan keharusan, bukan hanya sampingan, nggak harus. Maka program itu harus kita dampingin terus, bahkan kita harus bekerja sama dengan pertanahan, dengan adanya keputusan bersama, menindaklanjutin atas perintah PP, perintah undang-undang, bahwa sertifikat ini penting kan gitu. Nah, sebelum jadi sertifikat wakaf, tentu perlu diketahui semua bahwa perpindahan kepemilikan hak milik menjadi wakaf itu harus diAIW-kan dulu, akta ikrar wakaf. Nah, kalau sudah ada akta ikrar wakaf itu secara alas hak tanah itu sudah berpindah
kepemilikan. Jadi hak milik menjadi hak wakaf. Inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar untuk pengajuan sertifikat wakaf. Nah, di situ akta ikrar wakaf itu mencantumkan siapa pewakifnya, siapa nadhirnya, saksinya, dan yang membuat adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu kepala KUA, kan gitu. Jadi dokumen-dokumen itu sangat-sangat penting sekali. Maka ketika tanah itu sudah menjadi sertifikat wakaf, ini jelas lebih aman dari berbagai macam gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan nanti ini banyak korelasinya hubungan dengan pemberdayaan. Ketika tanahnya aman, diberdayakan juga pasti akan berkembang dan itu aman. Nah, itu salah satu. Nah, memang perlu kita juga membangun kerjasama dengan Pertanahan, Kementerian ATR BPN terkait bagaimana percepatan sertifikat wakaf. Dan alhamdulillah kami menangani sertifikasi tanah wakaf itu sejak berapa puluh tahun yang lalu sudah membidangin itu. Dan sekarang pun kami ada program-program yang sudah launching ya dengan Pertanahan bagaimana untuk mempercepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagaimana tanah-tanah wakaf itu yang belum punya dokumen AIW atau APAIW, tapi itu tanah wakaf, maka itu disegerakan untuk dibuat APAIW atau AIW sesuai dengan substansi perintah undang-undang. Yang kedua, karena ini menjadi dasar pengajuan untuk jadi sertifikat, maka nanti BPN mempunyai peran untuk percepatan itu sertifikat. Nah, inilah sudah terjalin hubungan yang harmonis dengan Badan Pertanahan Nasional, mulai dari pusat, provinsi, bahkan sampai kabupaten kota. Ini luar biasa. Dan kami berkali-kali melakukan Zoom, melakukan rapat dan lain sebagainya, sehingga ini sudah terjalin beberapa kesepakatan, kesepahaman atau keputusan bersama, sudah ada norma-normanya atau cantolan hukum untuk melakukan perlindungan percepatan sertifikat wakaf. Tentu persyaratan-persyaratan selain dari apa yang saya sampaikan itu, ada beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh BPN. Kita penuhin semua apa yang menjadi persyaratan. Supaya apa? Supaya proses untuk dokumen-dokumen untuk diterbitkan sertifikat wakaf ini jauh dari sengketa nantinya. Supaya tidak ada gugatan. Toh kalau ada gugatan, insya Allah dokumen-dokumen kelengkapan sertifikat AIW, APAIW ini yakin bahwa itu menang, kan gitu. Keyakinan seorang pengelola yaitu nadhir. Nah, Kementerian Agama juga peran besar yang saya sampaikan tadi. Itu mungkin, Mbak ya. Jadi ada bukan mungkin, itu pasti ya. Nah, dalam hal permohonan persertifikat tanah wakaf ini memang ada kualifikasi ya, yaitu terkait yang belum bersertifikat, hak milik dan bersertifikat. Yang belum bersertifikat itu syarat-syaratnya misalnya ya harus ada permohonan nadhir, identitas wakif, identitas nadhir, surat pengesahan nadhir, bukti kepemilikan tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa dan lain sebagainya. Dari prosedur apa yang ditetapkan BPN, persyaratan apa kita penuhi. Nah, inilah Mbak mekanisme yang harus kita lakukan. Memang ada tanah-tanah wakaf itu tidak semua kepemilikan hak milik, mungkin yang berasal dari tanah-tanah BUMN, BUMD, Pasus, Pasom dan lain sebagainya. Itu juga BPN mempunyai persyaratan yang harus kita penuhi lampiran ketika mengajukan ini. Misalnya ada pelepasan izin, pengelolaan dan lain sebagainya, harus ada izin ini, izin itu dan sebagainya. Penuhin semua apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu Mbak. Oke, nah ini berarti kita kan kalau di sosial media ya Pak, ya kan kita suka ngeliatnya ada yang berebut tanah wakaf dan lain-lain. Ini untuk semuanya tuh biar aman gitu ya Pak ya. Takutnya ada oknum-oknum yang tidak baik malah merebutnya secara paksa gitu ya Pak ya. Semuanya jadi lebih aman gitu ya Pak ya. Iya betul, supaya aman. Nah, tapi kayak namanya perebutan yang namanya tanah, legalitasnya sudah lengkap, itu tidak menutup kemungkinan itu jadi beberapa persoalan kan gitu. Iya betul gitu. banget. Gitu.
Daripada pusing ya Pak ya, mari maka kita ikutin persyaratan yang ada gitu ya Pak. Betul, yang ditetapkan Iya, oleh undang-undang jelasnya ya, peraturan undang-undang. benar, Iya, benar betul. banget. Apalagi nih yang di daerah-daerah nih terutama ya Pak ya, mungkin mereka juga belum concern akan hal itu. Apalagi di daerah-daerah kan masih banyak tuh Pak tanah-tanah yang sebenarnya masih bingung lagi juga itu kan ya Pak ya. Oke Pak, tapi Pak nih untuk tujuan dari pemerintah tersendiri nih Pak, apalagi Kementerian Agama nih khususnya untuk sertifikasi tanah wakaf nih, apa sih Pak tujuannya? Jelas memberikan kepastian hukum. Oke, Ya, siap. yang jelas kepastian hukum, perlindungan, memberikan Iya. kepastian hukum, perlindungan, dan tertib administrasi tanah wakaf. Wah, Jelas oke. sudah lengkap sekali itu sebetulnya. Iya, itu tujuannya ya itu Ya. tadi yang sudah dijelaskan juga salah satunya. Nah, ini kalau misalnya nih Pak untuk prosedurnya nih Pak Zai, bagaimana sih produser untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf gitu? Jadi pada dasarnya tanah wakaf ini prosedur pengurusan pensertifikatan tanah wakaf Iya. ini sebagaimana saya sampaikan, dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah harus ada AIW atau APIW, akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf gitu. Itu satu persyaratan pokok selain persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang harus dilampirkan. Itu Mbak, itu persyaratan pokok yang nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Iya, ya benar banget. Jadi prosedurnya gimana? Lengkapilah semuanya itu. Nah, kalau untuk mengurus sertifikasi tanah wakafnya Pak yang belum bersertifikat, nah ini bagaimana juga nih Pak? Baik, jadi untuk pengurusan atau prosedur yang belum bersertifikat itu yaitu begini Mbak, itu kan ada tanah adat. Tanah adat itu dikonversi menjadi hak milik. Selanjutnya didaftarkan sebagai tanah wakaf ya. Tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat, pendaftaran dilakukan menjadi tanah wakaf atas nama nazir, dilampiri dengan beberapa lampiran, yaitu pertama surat permohonan ya, surat permohonan penegasan konversi atau pengakuan hak. Yang selanjutnya satu satuan surat-surat bukti kepemilikan tanahnya seperti ya petunjuk pajak, terus pajak bumi bangunan itu PBB, GIRE, PIPIL atau KIKITIR, surat keterangan tanah yang dibuat oleh kantor PBB. Nah, itu. Terus akta ikrar wakaf kan, itu surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari KUA kecamatan setempat. Nah, ini tanah adat. Yang kedua tanah negara ditetapkan sebagai tanah wakaf berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yaitu BPN. Jadi kalau tanah negara pejabat tidak ada keputusan yang ditetapkan yang berwenang, BPN itu sulit untuk diproses jadi tanah wakaf. Prosedurnya sebelum itu jadi tanah wakaf harus ada penetapan dulu ya, yang instansi yang berwenang. Nah, sehingga nanti dalam pengurusan aktanya itu oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu persyarat-persyarat harus terpenuhinya. Selain kita harus melampirkan pertama surat permohonan pendaftaran juga harus ada. Kalau nggak ada surat permohonan terus siapa yang mau mengurus kan? Nah, semua benar. kita ngelamar kerjaan aja ada permohonan ya, apalagi mengurus dokumen kan gitu. Dan kedua dasar penguasaan atas alas haknya harus ada. Dasarnya apa? Mewakafkan gitu. Ada pelepasannya enggak, ada ininya enggak, ada itunya enggak. Nah, terus akta ikrar wakaf lah. Tadi diproses ada akta ikrar wakafnya enggak. Semua dokumen tercukupin semua, tapi tidak ada akta ikrar wakaf berarti itu belum tanah wakaf. Sulit untuk diajukan ke pertanahan untuk permohonan sertifikat wakaf kan gitu. SPPT atau PBB bukti lunas pajak. Ini kan belum wakaf ya tadi ya, harus ada itu kan. Kalau ada, kalau enggak ada mungkin ya misalnya foto harus ada surat keterangan dan sebagainya. Yang namanya tanah dulu itu dalam zaman jadi sebelum kemerdekaan, ini kan UU-PA itu lahirnya tahun 60 ya. Nah, sebelum kemerdekaan itu kan sebelum tahun 45. Tetapi keberadaan tanah-tanah itu ada. Khususnya wakaf pun itu ada dan ditangani pada pemerintahan Belanda dan lain sebagainya kan banyak kan disitulah ini surat-surat untuk
penyesuaian aturan-aturan terbaru karena negara hadir dengan adanya peraturan perundang-undangan, tentu ini merupakan satu kebanggaan kita. Nah, dari perlindungan, keberadaan atau regulasi dan lain sebagainya, ini kan memberi kepastian hukum. Sehingga proses untuk pensertifikatan atas nama wakaf, hak milik wakaf, ini tentu harus melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, gitu. Yang persyaratan-persyaratan pensertifikat tanah wakaf ini tidak bisa melepaskan dari apa yang dinamakan AIW atau APAIW selain persyaratan lain, kan gitu. Ya. Nah, ada beberapa juga fotokopi. Tadi kan saya menyampaikan siapa yang mengajukan permohonan. Misalnya nadir itu bisa badan hukum, perorangan, organisasi. Itu kan harus dilampirkan identitas semua, kan gitu. Nah, itu Mbak. Jadi connect semua itu sebetulnya lengkap dokumen. Kalau kita terhubung ya, Pak? Ya, baik. Saling terhubung ya, berarti ya. Saling terkait, Mbak. Ya, ada beberapa aturan-aturan terkini, perkembangan bagaimana untuk pengajuan besar, ikutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang punya kewenangan. Pasti itu akan merujuk pada peraturan undang-undangan yang berlaku. Jelas. Betul. Nah, tapi ini Pak, untuk manfaatnya nih Pak, manfaat bagi masyarakat dari tanah wakaf yang sudah bersertifikat tuh apa Pak? Jadi jelas. Manfaat tanah wakaf yang bersertifikat adalah yaitu dalam rangka ya mengupayakan mengamankan tanah wakaf yang berada di Indonesia. Jadi itu salah satu upaya kita secara maksimal untuk mengamankan aset wakaf berupa tanah kalau berbicara sertifikat wakaf itu. Terus selanjutnya karena apa kita memberikan statement bahwa upaya untuk mengamankan? Karena apa? Sertifikat tanah wakaf itu menjadi hal yang mendasar yang harus segera dilakukan. Mengingat banyaknya kasus tanah wakaf, Mbak. Yeah. Kasus tanah wakaf semakin hari ini bukan semakin berkurang. Oke. Iya. Karena yang saya sampaikan tadi dokumen sertifikatnya AIW, APAIW itu tadi kadang ada tanahnya tapi tidak ada suratnya. Nah, ini yang sulit ini, ada tanahnya nggak ada suratnya. Nah, nanti akhirnya bisa merujuk pada ada suratnya, tidak ada tanahnya, menjadi rebutan kan gitu. Nah, ini Mbak yang harus kita benar-benar dokumen itu kita perhatikan. Nah, iya. Nah, ini memang dokumen memang perlu banget diperhatikan. Sangat penting. Kalau saya punya pengalaman, tapi nanti aja di next episode saya ngobrol sama Pak Zai yang pastinya ini masih seru lagi, kita ngobrol banyak banget tentang yang namanya wakaf nih, karena nih anak-anak muda zaman sekarang ini banyak duitnya, suka beli sana sini, beli tanah, tapi mungkin takutnya tidak diwakafkan seperti itu. Nah, buat Pak Zai terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode, kita ngobrolin tentang lebih seru lagi, bocorannya ini tentang harta benda. Waduh, nanti ya di next episode. Kalau gitu terima kasih banyak untuk teman Motion dan juga sahabat Ziswa. Ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.